Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamko. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi ya untuk teman-teman semuanya yang masih parah, yang masih awam, yang masih belum tahu apa itu asam lambung Ketan-City. Nah, di channel Aslamko ini saya sering atau berbagi informasi seputar asam lambung Ketan-City. Jadi semuanya yang saya tahu, yang saya alami akan saya ceritakan di channel Aslamko ini untuk teman-teman semuanya, gitu ya. Jadi untuk teman-teman bagaimana kabarnya? Semoga kalian itu tambah sehat, selalu sehat dan bisa sembuh total ya. Dan saya pun juga sama begitu gitu ya. Jadi kita itu sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling mensupport, sama-sama saling memotivasi. Jadi kita itu sama-sama saling berjuang ya. Jadi kita itu sebenarnya gimana ya? Ya intinya saya itu buat video untuk sharing atau berbagi informasi seputar asam lambung yang sekiranya itu saya bisa solusinya itu bagaimana, saya akan buat video channel Aslamko ini ya. Jadi di video kali ini saya ingin bahas sedikit masalah tentang keliengan. Nah, ini keliengan ini kan termasuk sensasi yang khas banget untuk penderita asam lambung Ketan-City. Bahkan saya yang gastritis mungkin gastritis dan anxiety saya gastritis dan anxiety. Gastritis itu ada peradangan di lambung atau ada kelainan di lambung ya untuk sementara, dan anxiety itu masalah kecemasan, takut mati, terus takut pingsan, takut segala hal, semua hal itu saya takut ya. Jadi ininya gini, saya penderita gastritis kronis yang sudah lama. Saya awal sakit itu Maret 2020 sampai sekarang. Dan sekarang pun alhamdulillah sudah baik, udah nggak seperti dulu ya. Kalau dulu rasanya nggak karu-karuan, sekarang sih udah mendekati sembuh, tapi memang belum 100%, memang masih ada. Ya kadang-kadang kalau salah makan, kalau pikirannya nggak mood gitu, atau pikirannya itu kacau, nah itu kadang masih ada sensasi yang nyenggol-nyenggol gitulah. Tapi udah nggak seperti dulu. Seperti dulu itu rasanya kacau banget. Makanya saya akan buat atau ngasih solusi buat teman-teman semuanya ya untuk masalah keliengan ini. Saya dulu juga keliengan. Berapa lama mas saya keliengan? Saya keliengan itu saya kerasa keliengan itu ya itu dari Maret 2020, tapi itu masih belum parah. Saya masih belum terasa ya. Saya masih belum terasa kayak saya itu keliengan apa, saya juga masih belum tahu ya. Saya itu kena penyakit apa saya juga nggak tahu. Terus dikit-dikit dan akhirnya parah-parahnya itu 2020 akhir ya. 2020 akhir tuh parah-parahnya saya sampai sering libur kerja ya karena keliengan dan sensasi yang lainnya di ulu hati, di perut, di anxiety, kagetan ya, pokoknya takut mati, cemas ya, pokoknya itu semua saya alami. Dan itu bikin saya itu nggak bisa kerja ya, nggak bisa kerja. Karena apa? Karena sensasinya banyak sekali ya. Saya itu bingung, waduh saya ini kena penyakit apa. Terus saya searching, wah jangan-jangan jantung, jangan-jangan paru-paru ya. Itu semua saya alami ya. Jadi saya berarti dari 2020, 2021, 2022 sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun lebih ya. Sudah 2 tahun lebih sampai sekarang sih. Mungkin hampir 3 tahun, karena apa ya, untuk proses penyembuhan setiap orang tuh beda-beda. Seperti saya pun, kalau saya ini termasuk lambat ya. Ada juga yang cepat, itu juga ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan udah ngerasa enakan, itu juga ada ya. Jadi makanya tiap orang itu beda-beda, pengobatannya pun itu juga beda-beda, nggak bisa disama-samakan gitu ya. Jadi untuk masalah keliengan ini, waktu dulu itu saya ngerasain mungkin 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih ya. Saya pastikan 1 tahun lebih, dan itu wah rasanya mengganggu sekali. Buat aktivitas gak bisa, buat jalan pun wah masih, kalau pas parah-parahnya itu saya buat jalan itu senderan tembok ya. Saya pegangan tembok, kalau nggak pegangan tembok itu rasanya kayak mau jatuh, kayak naik kapal ya, kayak naik kapal digoyang-goyangin gitu rasanya, mirip seperti itu ya. Jadi
untuk masa kelingan ini sebenarnya nggak apa-apa ya, apalagi gini, waktu kita mungkin di tempat gelap, nah itu wah rasanya kayak mau muntah ya, kayak oleng-oleng gini ya, ya itu rasanya. Makanya waktu itu saya juga pas listriknya mati itu saya juga waduh kok rasanya kayak goyang-goyang gitu. Kalau gelap gulita nggak ada cahaya sama sekali itu rasanya kayak mubeng-mubeng gitu ya, kayak muter-muter gitu ya. Jadi mungkin ada yang sama seperti saya, kalau gelap itu rasanya tambah mubeng-mubeng ya, itu memang begitu ya, yang saya alami dulu itu memang begitu. Dan semua itu nanti akan mereda dengan sendirinya. Dan gimana mas cara meredakannya? Waktu itu saya belajar 30 hidup sehat ya, belajar 30 hidup sehat, terus jaga pantangan, pola makan, pola pikir, pola hidup, itu saya semuanya saya pelajari dulu bagaimana yang menurut saya itu enak di kehidupan saya dan di tubuh saya ya. Jadi masalah tidur, masalah merokok itu jangan merokok dulu ya. Loh, untuk ngatasi kelingan kok gitu mas? Iya, kelingan itu dari pencernaan kita, dari pikiran kita ya. Pikiran kita berhubungan dengan pencernaan kita pun juga berhubungan dengan pikiran kita. Makanya kita harus perbaiki dua-duanya, pikiran dan lambung kita. Apalagi soal makanan ya, apalagi soal makanan itu wah sangat-sangat vital ya. Jadi intinya gini, kalian perbaiki semuanya dulu ya, pola makan, pola pikir, pola hidup itu perbaiki semuanya. Emosi jangan sampai marah-marah, sering marah-marah. Kalau kalian biasanya tipikal orang yang marah-marah, kurangi ya, sedikit-sedikit pasti bisa. Saya pun juga gitu, marah-marah, saya pengen belajar sabar, ikhlas, sudahlah gak usah marah-marah, ngapain marah-marah, malah bikin penyakit ini tuh tambah seneng gitu ya. Jadi kalau kita marah-marah, penyakitnya muncul, anxiety-nya muncul, rasa nggak nyaman itu muncul ya, rasa nggak nyaman di perut, terus di kepala, kelingan, seperti kayak mau pingsan ya, terus seperti rasanya seperti masuk angin. Nah itu semuanya nanti akan muncul ya. Jadi intinya gini, lakuin semuanya yang terbaik, 3 pola hidup sehat dan pantangannya, terus apa itu, minumnya air putih hangat. Nah terus masalah herbal ya, ini masalah herbal ya, masalah herbal itu sebenarnya untuk sifatnya untuk membantu ya. Kalau kalian pengen mencoba herbal yang saya pakai, silahkan coba. Namanya herbal rempah Arab plus legen kuning, silahkan coba ya. Saya di sini nggak apa ya, nggak mempromosikan obat itu, saya nggak ada promosian, dan saya itu yang saya konsumsi. Makanya saya beritahu ke kalian, saya konsumsi sekitar 7 bulan ya. 7 bulan itu harganya 100 udah sama ongkirnya, terus saya konsumsi terus. Jadi setiap 2 minggu itu saya beli 100 nggak apa-apa, yang penting ada apa ya, ada perubahannya ya, ada perbaikannya. Kalau misal nggak ada perbaikan, tapi intinya gini, mau herbal apapun kalau kalian sabar pasti akan ada hasilnya gitu ya. Dan untuk obat khusus untuk menghilangkan kelingan itu sebenarnya nggak ada. Sebenarnya cuma 3 pola hidup sehat, pola makan, pola pikir, pola hidup, dan dibarengi dengan herbal. Udah itu saja ya. Masalah makan itu sangat berpengaruh, masalah olahraga, nah ini olahraga juga berpengaruh. Olahraga setiap hari dan berjemur setiap hari, setidaknya kalian aktivitas ringan lah ya, jangan sampai kalian rebahan terus. Dan kalau misal kalian ngerasain kelingan yang luar biasa, untuk mengatasi sementara ya, kalian bisa kerok di bagian leher belakang sini ya, bisa kerok, terus kalian pijit-pijit ya, itu bisa untuk meringankan ya, untuk meringankan saya bilang ya, tidak menghilangkan. Nah itu sebenarnya simpel sih. Saya waktu itu agak menghilang itu saat saya aktivitas ringan, saya nggak nyadar kalau kelingan itu ternyata sedikit-sedikit mereda. Nah jadi itu ya, mungkin karena 3 pola hidup sehat yang sudah saya jalani, saya pelajari, dan itu membuahkan hasil gitu ya. Jadi itu mungkin ya, sampai saat ini saya tambah membaik gitu ya. Oke, jadi itu saja untuk masalah kelingan. Sebenarnya nggak apa-apa, kelingan itu nggak berbahaya, dan mungkin kalau kita naik motor saja atau kita jalan itu rasanya kayak naik kapal gitu ya. Jadi itu saja yang bikin kita itu takut.
sebenarnya itu nggak apa-apa, dan ini saya alami itu lama ya, jadi memang butuh kesabaran juga ya. Dan sabar, jangan sampai kalian emosi ya, udah sabar saja ya, mau gimana, soalnya ini penyakit yang lama gitu ya. Sabar saja, lakuin saja 30 dosa, jangan telat makan. Nah, kalau telat makan pasti kalian kelingan lagi, kelingannya muncul lagi tambah ya. Jadi gitu. Untuk olahraga, berjemur, minumnya air putih hangat terus, dan makannya dijaga, pola hidup, pola pikir, pola makan, pola pikir, pola hidup. Nah, itu diperbaiki semua, jangan merokok. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis, cuma 1 kali itu ya, tinggal klik ya. Bagi yang sudah subscribe dari 0 sampai sekarang, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya ya. Semoga channel ini selalu berkembang, selalu berguna untuk teman-teman semuanya yang masih parah, yang masih awam ya. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.